Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengambil bacaan dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang 10. Nah, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan dan nanti kita akan mendengarkan kebenarannya. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu, Allah kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini sebagai pegangan hidup kami, menguatkan iman kami, dan kami selalu berlindung di dalam naungan-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi senjata dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya akan bacakan surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulutnya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saya mengambil tema status baru sebagai anak-anak Allah. Menyandang status baru tentunya harus diiringi dengan sifat perbuatan atau tindak tanduknya juga menyesuaikan dengan status kita yang baru. Nah, status apakah yang kita sandang sebagai manusia yang sebelumnya kita sebagai
orang yang berlumur dosa oleh karena dosa yang kita perbuat maupun dosa yang diwarisi oleh nenek moyang kita semenjak Adam dan Hawa. Manusia pada dasarnya berdosa, dan oleh karena Allah mengasihi seluruh umat manusia sehingga umat manusia dibebaskan dari dosa, dan Allah mengirim putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia untuk membebaskan dosa seluruh umat manusia. Sebesar apapun dosa yang ada pada diri kita, Allah tidak memandang bulu bahwa kita terbebas dari dosa. Dengan catatan kita harus mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah juru selamat kita secara pribadi, dan juga Yesus sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia. Kalau kita percaya kepada Yesus dengan segenap hati, kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita, kita menyandang status baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Nah, sebagai seseorang yang menyandang status baru, kadangkala kita tidak dikenal oleh dunia ini. Dunia ini memang belum mengenal Dia, yaitu Yesus sebagai juru selamat. Yang pertama adalah dunia itu tidak mengenal Dia. Ayat yang pertama dikatakan demikian dari bacaan surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal Dia, sebab dunia tidak mengenal dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang menyandang status baru, kita perlu untuk mempromosikan status kita, status baru kita, yaitu sebagai anak-anak Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan oleh karena itu, dunia yang memang tidak mengenal kita sebagai orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Allah, kita perlu memproklamirkan diri sebagai anak-anak Allah. Memang berat sebagai anak-anak Allah harus mempromosikan diri, mengenalkan diri kita sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh karena darah Kristus. Di sini Yohanes memberikan kesaksian kepada seluruh umat manusia bahwa dunia ini memang tidak mengenal Dia. Dan oleh karena itu kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengenalkan Yesus kepada semua orang. Status baru kita menjadi teladan dalam kehidupan semua orang, sehingga orang lain akan memandang kita sebagai anak-anak Allah yang sudah mendapatkan penebusan dosa oleh karena darah Kristus. Sebagai anak-anak Allah, kalau kita dunia ini tidak mengenal kita, dunia tidak mengenal Dia, kita harus mempromosikan
Apa yang harus kita lakukan ketika kita menunjukkan status baru kita? Yang kedua adalah kita harus menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus. Teladan dalam kehidupan kita harus kita tunjukkan seperti ajaran Yesus Kristus yang sudah diberikan melalui firman Tuhan melalui diri kita. Di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Menjadi seperti Kristus. Jikalau minggu yang lalu kita adalah sebagai kitab yang terbuka yang dibaca oleh sesama kita. Tentunya ketika kita menyandang status baru dan mempromosikan kita sebagai anak-anak Allah, kita harus menjalani kehidupan sama seperti Kristus. Teladan kehidupan kita adalah Kristus. Memang kita tidak tahu kelak apa yang terjadi pada diri kita ketika kita menyandang status anak-anak Allah. Dan itu adalah nyata yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui putranya yang tunggal, di mana Yesus mati di salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia, termasuk saya dan juga saudara, mendapatkan kasih itu. Dan oleh karena itu kehidupan kita harus kita meneladani Yesus Kristus dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu hidup yang penuh dengan kasih. Tunjukkan kita adalah anak-anak Allah. Di dalam kehidupan kita memang sulit untuk melakukan hal yang seperti itu. Tetapi kita harus memohon, meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pelajaran dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita melalui Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Kita akan mampu untuk melakukannya. Di dalam kita menjadi seperti Kristus untuk menjalani kehidupan ini, kita harus menjalani hidup suci. Status baru sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga adalah kita harus menjalani hidup suci. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Menyandang status baru sebagai anak-anak Allah, kita sudah terbebas dari dosa. Kita menyandang orang yang tidak berdosa oleh karena pelanggaran kita dan ditebus oleh darah Kristus. Tunjukkanlah itu kepada orang lain sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Menjalani kehidupan yang suci bukan berarti kita harus hidup suci, sok suci dan lain sebagainya. Tetapi dalam kehidupan yang suci ini adalah kita menunjukkan bahwa kehidupan kita berubah 180 derajat, bukan 360 derajat. Berbalik dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru sebagai anak-anak Allah. Kita meminta kepada Tuhan melalui doa kita, melalui perenungan pribadi kita setiap hari, membaca kebenaran firman Tuhan, agar dalam kehidupan kita kaya dalam iman, karena pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan kita berdasarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dunia ini menyuguhkan sesuatu yang membuat kehidupan kita enak, sesuatu yang membuat kehidupan kita tidak kekurangan satu apapun, dan hal itu tidak menutup kemungkinan kita juga mengalaminya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus mampu untuk menyaring dari keinginan duniawi yang kadang-kadang menyesatkan. Kenapa saya katakan kadang-kadang menyesatkan dalam kehidupan kita? Oleh karena duniawi ini menyuguhkan berbagai hal yang menyangkut kehidupan kita dan berpengaruh pada kehidupan kita. Kalau kita tidak mampu untuk menyaring, dan saringan itu ada di dalam firman Tuhan. Belajarlah dari kehidupan Kristus. Yesus hidup di dunia ini dengan penuh kasih, sabar. Dia melayani banyak orang. Dicemooh pun dia tidak membalas dengan cemoohan. Dicecar pun dia tidak membalas dengan cecaran, tetapi dia membalas dengan sebuah kata-kata yang penuh dengan bijak dan bisa membuka hati mereka yang mencecarnya. Kita harus mampu untuk melakukan hal itu, dan kita mampu menyaring, dan firman Tuhan ini sebagai filter dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, status baru sebagai anak-anak Allah memang sangatlah tidak mudah untuk melakukan hal itu. Tetapi kita punya Tuhan Yesus. Mintalah, maka kita akan diberi. Nah, Saudara, kita hidup suci, kita menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa membuat kehidupan kita terjatuh. Dan itu tergantung dari diri kita, bagaimanakah kita mampu untuk menyaring kehidupan itu. Status baru sebagai anak-anak Allah, kita adalah orang yang sudah terbebas dari dosa. Hidup suci, terbebas dari dosa. Nyata di dalam ayat yang ke-6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa untuk melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Saudara, firman Tuhan yang berkata, bukan saya,
kita adalah orang-orang yang terbebas dari dosa. Oleh karena itu kita harus mampu untuk mempromosikan status baru kita sebagai anak-anak Allah dengan menjalani kehidupan sama seperti Kristus, menjalani kehidupan yang suci dengan meminta Roh Kudus Tuhan untuk mendidik kita, menguasai kita, sehingga dalam kehidupan kita mampu membedakan mana yang dari dunia ini yang menyesatkan, dari dunia ini yang penuh dengan bijak, dan juga dari dunia ini yang bisa memberikan inspirasi baik. Tetapi kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai hal yang terakhir, kebenaran firman Tuhan ini di dalam ayat 8 sampai dengan yang 10 dikatakan demikian. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara termasuk yang mana? Apakah saudara berasal dari anak-anak Allah? Walaupun saudara sudah menyandang status baru sebagai anak Allah, terkadang dalam kehidupan saudara masih menjalani kehidupan yang lama. Saudara harus berbalik, menyadari, bertobat. Janganlah kita dipandang sebagai kehidupan yang berasal dari iblis, seperti yang dikatakan firman Tuhan di sini. Saya yakin bahwa saudara adalah anak-anak Allah yang setia, yang senantiasa mengandalkan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau sudah memimpin kami. Kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadikan pelita dalam kehidupan kami, yang menerangi jalan kami sebagai status baru, yaitu anak-anak Allah yang mampu untuk menunjukkan kita adalah mengasihi. Ajarilah untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Inilah seru dan doa kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap semangat di tengah pandemi ini. Walaupun pandemi sudah melandai, dan harapan kita akan menjalani hidup normal, tetapi harus tetap menjalani kehidupan taat pada protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun atau hand sanitizer, dan juga menjauhi kerumunan. Saya yakin kita selalu hidup sehat. Salam sehat. Salam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.